naturalisasi itu jelas adalah kegagalan, bukan hanya federasi buat saya, kegagalan bangsa ini untuk apa ya? Untuk melahirkan masyarakat yang cukup sehat untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi mengenal lebih dekat sepak bola Indonesia itu punya jebakannya karena akan membuat kita mengerti bau harum dan bau busuknya sepak bola Indonesia, bahkan mungkin bau harum dan bau busuknya klub kesayangan yang kita dukung gitu. Saya tidak membantah bahwa kultur kekerasan itu ada di tribun. Tetapi kultur itu ada di banyak tempat dalam konteks Indonesia. Anda tidak bisa membayangkan situasi tanpa kekerasan ketika society-nya sendiri, masyarakatnya sendiri itu penuh dengan praktik-praktik kekerasan. Kang Zen Rahmat Sugito. Bener Kang? Betul. Sering disebut atau dikenal Kang Zen RS. Ya. Penulis, pandit, jurnalis, dan penikmat sepak bola. Yang terakhir itu bener nggak penikmat? Ya, masih menikmati. Kalau pengamat malah enggak. Berarti Penikmat ya. ya. Oke Kang, selamat datang di Gutok. Jadi nanti kita akan obrolan terkait sepak bola yang jelas. Ya. Sebelum nanti kita akan ngobrol, biasanya di Gutok tuh di awal kita ada kuis Kang. Namanya Trivia Indonesia. Oke. Jadi nanti aku akan bertanya 5 pertanyaan pilihan ganda. Nanti Kang Zen jawab, terus nanti kita review. Bukan benar atau salahnya Kang. Cuma nanti ya kalau salah semua ya remedi Bang. Oke Kang, bisa mulai Kang? Boleh, silakan. Yang pertama, stadion dengan kapasitas penonton terbesar di Indonesia adalah A. GBK, B. JIS, atau C. Palaran. GBK. Oke, kita kunci. Selanjutnya, candi tertua di Jawa adalah A. Dieng, B. Borobudur, atau C. Batu Jaya. Dieng. Oke. Selanjutnya, kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Kelenteng adalah A. Semarang, B. Singkawang, atau C. Siantar. Singkawang. Oke. Keempat, negara di ASEAN yang pertama kali merdeka. A. Filipina, B. Malaysia, atau C. Indonesia. Filipina ya. Salah Terakhir, Indonesia adalah negara di ASEAN dengan populasi terbesar. Kalau terbesar kedua mana Kang? A. Thailand, B. Vietnam, atau C. Filipina. Filipina. Oke, kita review Kang. Yang pertama tadi, stadion dan kapasitas terbesar itu JIS. Oh, JIS. Sebelum Asian Games, GBK tuh. Tapi setelah Asian Games kan dikurangin jadi 77.000, JIS 82.000. Palaran 67.000. Candi tertua di Jawa itu yang benar Batu Jaya di Karawang, abad 5 tuh. Oh, Kalau dia abad 8 penemuannya. Kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Kelenteng, benar Singkawang. Negara ASEAN yang pertama kali merdeka, benar Filipina 1898. Kalau Malaysia 1957, Indonesia 1945. Negara ASEAN dengan populasi terbesar kedua yang benar Vietnam. Vietnam ya? Oh iya. Berarti benar 2. Mau remedi nggak Kang? Boleh. Lanjut aja. Oke, Kang Zen. Tadi di awal udah tak singgung, kita akan di sini ngobrolin Kang Zen sebagai penikmat, aktivis, penulis sepak bola Kang, yang berkaitan dengan sepak bola. Kalau kita bahas sedikit di mukadimahnya di simulakar sepak bola, itu kan Kang Zen pernah bercerita dulu zaman kecilnya tuh kalau ibarat sekarang tuh wonderkid di kampung atau di desa, di usia anak-anak itu udah bisa ikut main di klub tarkam dewasa. Bahkan di situ diceritakan kalau anak kecil waktu itu masih sangat awam, masih sangat jarang sekali dapat undangan nikahan di usia kecil. Terus setelah itu juga di situ mungkin juga sudah diceritain kalau
Kenapa Kang Jen akhirnya tidak memilih menjadi atlet profesional sebagai atlet sepak bola? Bukan dengan kakinya, tapi sekarang lebih dengan tangan. Kurang lebih kan seperti waktu itu. Nah, kalau sekarang tuh masih sangat menyukai atau mencintai lah ya di sepak bola itu sendiri nggak? Masih, masih menyukai sepak bola. Secara berkala masih menonton sepak bola, masih mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, dan ya relatif tahu lah detail-detail tentang perkembangan sepak bola Indonesia ya. Kalau sepak bola dunia saya udah nggak terlalu ngikutin. Lebih detail di sepak bola Indonesia berarti. Iya, Iya. Kan ada juga di bab selanjutnya kan bilang kalau mari tutup mata saja kalau begitu. Percaya sajalah kalau sepak bola bukan produk simulasi. Kalau nggak salah itu juga di bab simulakra sepak bola di halaman 70-an kalau nggak salah. Sampai sekarang tuh masih menikmati sepak bola dengan cara itu nggak? masih. Saya kalau udah ngomongin hasil akhir, terutama tim yang saya dukung sih ya udah merem aja udah. Merem dalam pengertian karena saya selalu bilang pada banyak orang yang memang haus untuk berakrab-akrab ria dengan pemain, bisa kenal dengan manajemen. Saya selalu bilang bahwa semakin kamu mengerti sepak bola Indonesia, kamu beresiko untuk bukan malas, tapi persepsimu terhadap sepak bola Indonesia akan berubah. Karena dengan kenal semakin dekat, maka kamu juga bisa menemukan banyak hal yang tidak selalu menyenangkan. Yang selama ini mungkin tidak akan kalian ketahui kalau kalian ya hanya sekadar menonton, kalau kalian sekadar hanya menikmati hasil akhir. Jadi mengenal lebih dekat sepak bola Indonesia itu punya jebakannya, karena akan membuat kita mengerti bau harum dan bau busuknya sepak bola Indonesia, bahkan mungkin bau harum dan bau busuknya klub kesayangan yang kita dukung gitu. Makanya saya bilang pilihannya cuma dua, merem aja dengan imbalan kamu beneran bisa menikmati sepak bola, emosi kamu bisa dimainkan dengan total. Tapi pada saat yang sama kamu mungkin akan dengan mudah, dalam tanda petik ya, dibodohi. Atau kamu mendalami sepak bola Indonesia dengan cara mengenal orang-orangnya, pemainnya, manajemennya. Dengan risiko, mungkin caramu menikmati sepak bola Indonesia menjadi berubah, menjadi berbeda. Kamu tidak akan mudah untuk dibuat hanyut oleh euforia, kamu mungkin tidak akan gampang bersedih dan berbahagia yang berlebihan hanya karena hasil akhir gitu. Ya, kalian pilih aja. Ya. Dan sebagai seorang supporter kan pasti datang langsung ke tribun gitu, buat nonton tim kebanggaannya istilahnya seperti itu. Dan Kang Jen juga nanti dikoreksi kalau salah pernah bilang datang ke tribun adalah salah satu cara kita untuk merawat eksistensi sebagai Homo sapien, karena pada dasarnya itu kita semua tidak berpendidikan. Itu Ya, seperti apa? Benar. semua orang itu terlahir tidak berpendidikan. Kita lahir sepenuhnya hanya dengan insting. Ketika lapar kita menangis, ketika sakit kita menangis, respon-respon yang sangat ragawi gitu. Badan kita bereaksi terhadap sesuatu yang dirasakan oleh panca indera kita. Peran intelijensia atau otak atau rasio itu belum optimal pada saat kita lahir. Jadi kita lahir sebagai makhluk yang tidak berpendidikan pada dasarnya. Nah, nonton bola itu seperti mengembalikan lagi pengalaman ragawi kita pada masa kecil, di mana kita dirangsang oleh sesuatu yang sangat spesifik gitu. Apa hasil akhir, apa yang terjadi di lapangan. Kita marah dan kita sedih karena itu. Dan pada saat kita marah, dalam konteks di tribun ya kita bisa kehilangan kontrol, kita bisa kehilangan kendali, kita bisa menjadi sangat emosional,
Sebagaimana kalau kita juga menikmati hasil yang luar biasa menyenangkan, kita juga bisa sangat berbahagia, kita bisa sangat senang, dan kebahagiaan dan kemarahan itu bisa sangat tidak terkendali ketika kita di tribun. Tribun adalah tempat di mana seseorang yang mungkin di rumahnya sangat sopan santun, gitu ya, itu bisa menjadi orang yang menjadi tidak sopan santun. Kesal dengan wasit, dia bisa memaki wasit. Kesal dengan pemain lawan, kita bisa memaki lawan, dan sampai batas tertentu kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang tidak semata-mata lisan. Melempar botol aqua ke lapangan, menggebrak-gebrak pagar, dan lain sebagainya. Jadi tribun sebenarnya adalah tempat di mana kita mungkin melepaskan seluruh katarsis kita. Di rumah punya masalah, di kantor punya masalah. Selama 90 menit, kita bisa meluapkan itu semua dengan hampir tanpa batasan normal. Di kantor, di rumah, di masjid, kita memaki-maki mungkin dengan sangat mudah ditegur oleh orang. Tapi di tribun, itu bisa kita lampiaskan dengan nyaris tanpa batasan. Itu yang membuat tribun itu semacam menjadi sarana katarsis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita sehari-hari. Nah, sepak bola hari ini semakin berusaha membatasi itu. Sepak bola hari ini semakin berusaha untuk membuat penontonnya itu semakin dipaksa untuk terus-menerus sadar sepanjang 90 menit bahwa oke, kamu bisa berbahagia, tapi please berbahagialah dengan batasan ini dan itu. Oke, kamu marah, tapi marahlah dengan batasan ini dan itu gitu. Itu kecenderungan yang umum terjadi di semua belahan dunia, terjadi di banyak tempat ya. Kira-kira itu sih maksudnya kenapa saya bilang tribun adalah tempat kita bisa merayakan fitrah kita sebagai makhluk yang sebetulnya tidak berpendidikan, kira-kira. Nah, dengan kecenderungan tadi dan sepak bola hari ini dan Kang Zen kan juga udah berpuluh-puluh tahun kan menikmati sepak bola di tribun sebagai supporter klub dan juga timnas juga. Tapi untuk klub sendiri sebenarnya itu menurut Kang Zen sepenting apa sih supporter bagi klub itu sendiri? Sepak bola pada awalnya tuh dimainkan tanpa supporter, tanpa penonton. Jadi ketika sekelompok kelas menengah atau kelas menengah atas atau kelas elit, kaum bangsawan, kaum aristokrat di Inggris gitu ya, di beberapa kampus seperti Oxford dan lain-lain merumuskan aturan main bertanding, Cambridge. sepak bola tuh nggak ada penontonnya, nggak ada supporternya. Jadi sepak bola tanpa supporter tuh mungkin-mungkin aja. Karena pada awalnya demikian. Anak-anak kecil di lapangan bermain bola dengan liar, tanpa aturan main bola hanya dengan aturan-aturan yang sangat sederhana, nggak ada penonton, dan sepak bola bisa dimainkan. Sepak bola tanpa supporter menjadi niscaya pada saat sepak bola sudah naik level, tidak semata-mata menjadi permainan. Ketika sepak bola sudah lagi tidak semata-mata menjadi permainan, di sana ada industri, gitu ya. Di sana ada keterlibatan nilai-nilai sosial. Di sana ada pergulatan ideologis. Di sana ada banyak aspek-aspek lain yang melampaui permainan itu sendiri. Maka disitulah supporter menjadi hampir tak terbayangkan tidak ada di tribun ketika sepak bola dimainkan. Nah, kita mau bicara yang mana? Sepak bola sebagai sebuah permainan yang puris, yang murni, nggak ada supporter tuh bisa baik-baik saja. Waktu kecil kita main bola nggak ada supporter dan baik-baik saja. Di awal-awal sepak bola modern dimainkan, sepak bola modern itu ketika ada aturan-aturan 11 lawan 11, ada kiper, pegang bola nggak boleh, berarti handsball atau pelanggaran. Dan belum menjadi kompetisi seperti ada Piala FA atau Liga Inggris di awal-awal di Inggris, sepak bola nggak ada supporter. Bahkan kalaupun ada penonton itu undangan aja, di antara sesama mereka, di antara sesama kaum elit-elit di Inggris gitu. Dan sepak bola bisa berjalan, sepak bola bisa dimainkan dan menyenangkan aja buat para pelaku gitu. Tetapi ketika sepak bola sudah menjadi bagian inherent dari satu masyarakat, sepak bola sudah diindustrialisasi,
sepak bola sudah menjadi identitas satu kelompok masyarakat, maka sepak bola tanpa supporter itu sesuatu yang tak terbayangkan, sesuatu yang unthinkable. Gitu. Saya sih merasa bahwa ketika kita bicara sepak bola bukan sebagai sebuah permainan ansih, maka hampir mustahil sepak bola dimainkan tanpa supporter. Oke, itu. Terus ketika udah melintas zaman dari awal, dari tadi para elitis di Inggris bikin peraturan semuanya, dan sekarang semua juga terindustrialisasi, terus supporter juga kaitannya jadi sangat erat ke market juga bagi klub itu sendiri. Cuman masih banyak yang beranggapan bahwa supporter itu dekat atau erat kaitannya dengan kekerasan. Itu seperti apa Kang Zen melihat ini? Sepak bola itu memang sangat erat dengan kekerasan. Anda bisa membuat supporter itu tidak melakukan kekerasan yang fisik, yang sampai misalnya melanggar aturan hukum pidana. Tapi kekerasan kan bisa berjalan dengan banyak cara. Bisa dengan ucapan-ucapan verbal, dengan lisan-lisan yang melecehkan, itu juga bentuk kekerasan. Apa yang membuat sepak bola itu atau supporter itu lekat dengan kekerasan? Ini bukan identik dengan dengan supporter atau sepak bolanya. Manakala ada sekelompok orang dan mayoritas adalah laki-laki berkumpul di satu tempat dalam jumlah banyak dan dalam kerumunan dengan jumlah yang masif itu juga emosi naik dan turun, maka kekerasan itu menjadi cuma jaraknya sejengkal aja. Pada bagian yang ini, menurut saya sepak bola itu tidak unik. Kekerasan yang identik dengan kelompok supporter adalah juga kekerasan yang sangat mungkin dilakukan oleh sekawanan lelaki-lelaki yang lain yang berkumpul dalam jumlah banyak, di mana emosi mereka juga naik turun. Nonton dangdut, nonton konser, lagi kampanye, lagi konvoy kendaraan, kekerasan menjadi sangat mungkin. Supporter menjadi tampak menonjol karena mereka sangat amat rutin berkumpul. Orangnya bisa itu-itu aja. Anda nggak bisa membayangkan di konser dangdut gitu ya, 90%-nya orangnya sama aja dari satu desa ke desa yang lain. Tentu ada kelompok-kelompok yang selalu nonton Nela Karisma ke desa yang ini, Nela Karisma pindah kemana, itu akan ikut. Tapi jumlahnya pasti tidak banyak. Kalau supporter di tempat yang sama, tiap kali ada pertandingan, orangnya kan itu-itu aja. Gitu. Misalnya Persija, Persib, Persebaya bertanding di Jakarta di home base-nya masing-masing. Yang nonton kan kira-kira itu-itu aja. Dengan frekuensi yang sangat sering. Ketika liga berjalan normal, sebulan 2 kali, bahkan bisa sebulan 3 kali. Gitu. Itu yang membuat kasus-kasus kekerasan di kalangan supporter itu menjadi menonjol. Karena memang mereka berkumpulnya sangat rutin. Orangnya juga itu-itu aja. Diikat oleh identitas yang kurang lebih sama. Identitas yang kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu yang membuat supporter lekat dengan kekerasan itu menjadi tampak menonjol. Buat saya, jumlah kekerasan yang dilakukan supporter, kalau dijumlah, nggak lebih banyak dari jumlah kekerasan yang dilakukan oleh misalnya gangster. Oleh ormas. Tuh ya. Bahkan oleh aparat yang pegang senjata. Saya tidak membantah bahwa kultur kekerasan itu ada di tribun. Tetapi kultur itu ada di banyak tempat dalam konteks Indonesia. Anda tidak bisa membayangkan situasi tanpa kekerasan ketika society-nya sendiri, masyarakatnya sendiri itu penuh dengan praktik-praktik kekerasan. Boleh tidak ada pertandingan sepak bola, PSIM mungkin nggak tanding, PSS mungkin nggak tanding. Tapi di setiap lahan parkir tiap hari ada aja yang berkelahi, ada aja yang ditusuk. Di Jogja, lebih banyak orang yang dibunuh oleh sama supporter oleh kelitih misalnya. Secara statistik itu bisa dicari angkanya. Makanya saya bilang, saya nggak membantah supporter itu lekat dengan kultur kekerasan. Kenapa? Karena memang ini olahraga full body contact, itu satu. Kedua, bergu. Udah full body contact, bergu 11 lawan 11. Jadi kesebelasan itu mewakili satu masyarakat itu mungkin banget.
Kan agak sulit membayangkan ada tawuran yang terus-menerus di pertandingan badminton. Ketika yang bertanding dibatasi oleh net, tidak ada kontak fisik, dan secara jumlah juga permainannya tunggal. Ya ada double, tapi ya susah merepresentasikan itu tuh represent dari satu society. Karena jumlahnya sedikit. Tapi begitu 11, kerumunan, kawanan, itu kayak dari 1 juta diwakilkan jadi 11 gitu. Ditambah ya itu tadi, laki-laki berkumpul secara rutin, emosi naik dan turun, dan pertandingannya sendiri dikelola oleh satu aturan main yang diputuskan bukan oleh mesin, tapi oleh manusia yang sangat mungkin melakukan banyak kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Maka kekerasan fisik maupun non-fisik itu sangat mungkin terjadi. Yang mau saya tegaskan adalah kekerasan supporter itu, buat saya, terlalu dilebih-lebihkan dibandingkan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lain. Oleh gangster, oleh ormas, bonek sama aremania, tawuran, itu tidak lebih banyak daripada 2 perguruan silat di Jawa Timur berantem. Di setiap kabupaten, di setiap kota, bisa setiap minggu. Atau gangster. Orang yang cedera gara-gara dipukuli supporter di Jogja, sama orang yang cedera karena kena kelitih, banyak mana? Dicek aja secara statistik. Gitu. Dengan mengatakan ini, saya tidak memberikan apologi. Saya tidak membela kekerasan yang terjadi di kalangan supporter. Hanya saja yang mau saya bilang adalah Anda tidak bisa membayangkan situasi tanpa kekerasan ketika society-nya penuh dengan kekerasan-kekerasan struktural. Anda tidak digebuk oleh tangan, oleh pentungan. Tapi sangat mungkin Anda digebuk oleh kenyataan bahwa Anda nggak bisa masak karena tabung gas hari ini nggak ada. Anda digebuk oleh kenyataan pahit bahwa Anda nggak bisa bayar SPP anakmu besok, gitu. Atau kamu harus drop out sekolah gara-gara nggak bisa bayar UKT. Itu kekerasan-kekerasan struktural, sistemik yang Anda nggak bisa bayangkan masyarakat supporter atau masyarakat itu yang tanpa kekerasan, ketika setiap harinya penuh dengan kekerasan, ada ataupun tidak ada pertandingan sepak bola hari itu. Dan selain kekerasan kan sekarang tambah banyak ya, walaupun sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, mungkin juga Mas Zen juga bergerak di situ di awal. Tambah mulai banyak komunitas supporter tuh yang rutin buat gerakan untuk membuat media alternatif, yang yaitu benang merahnya juga sepak bola juga. Itu di beberapa daerah kan ada komunitas membuat komunitas supporter kecil, walaupun gerakannya kecil-kecilan, membuat diskusi buku, screening film tentang sepak bola, mendebatkan perihal tentang topik sepak bola juga. Dan sekarang mulai banyak tuh, Mas. Tanggapannya seperti apa, Mas? Ya buat saya sih itu sesuatu yang apa ya? Kalau kita belajar sejarah, kita akan mengerti bahwa sesuatu itu seiring waktu selama dia bisa bertahan. Jadi kalau kita ngikutin teori evolusi ya, siapa yang paling kuat, siapa yang paling bisa beradaptasi, maka dia akan survive. Dan ketika dia survive, dia berarti menemukan cara baru untuk mengatasi persoalan-persoalan pada zamannya. Itu kenapa mereka survive. Jadi, selama entitas itu eksis, berarti dia melewati banyak seleksi evolusioner. Dan tiap kali mereka lolos dari potensi kepunahan, dia pada dasarnya akan otomatis menjadi lebih advance, lebih canggih. Teknologi yang nggak punah, yang mampu bertahan, pasti juga semakin canggih. Kita sebagai spesies, itu mampu bertahan, melewati banyak tahapan evolusi, dan menjadi semakin canggih. Dari hanya yang pegang kapak berbatu, menjadi sekarang bisa menciptakan manusia dengan AI melalui visual dan lain-lain. Nah, pun juga kelompok supporter. Kalau kelompok supporter itu, atau katakanlah sepak bola, kalau sepak bola itu bertahan, tidak punah di satu zaman, maka sepak bola itu dengan sendirinya akan makin advance, akan makin canggih. Kelompok supporter juga sama. Karena kultur menonton sepak bola ini bisa bertahan sedemikian rupa, bahkan berkecambah dan semakin banyak, sudah pasti kelompok supporter juga makin advance, makin canggih berorganisasi, makin advance berorganisasi. Jadi kalau kemudian ada banyak kelompok supporter yang mulai bisa bikin zin, bikin kreativitas yang baru, buat saya ini hukum alamiah, hukum besi yang buat saya tidak istimewa-istimewa amat. Bagi orang yang mengerti bagaimana sejarah itu bergerak. Memang ada kebutuhan untuk itu.
Memang ada zamannya orang menonton bola cukup dengan nyanyi-nyanyi dan kemudian pulang. Tapi zaman terus berubah, sepak bola semakin canggih, cara menonton sepak bola semakin variatif. Maka ketika ada ekspresi merayakan sepak bola dengan cara yang berbeda, bikin zin, bikin diskusi, atau apapun gitu ya. Secara historis, itu tuh nggak keren-keren amat. Itu tuh tahapan perkembangan yang niscaya dialami oleh entitas apapun yang berhasil bertahan. Gitu. Kalau kamu bisa bertahan, otomatis kamu akan semakin canggih. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, itu naturally, itu alamiah. Jadi, itu sesuatu yang niscaya. Ada masanya nonton bola ya cuma gitu aja. Tapi ada zaman ketika cara menikmati bola semakin kompleks. Dan buat saya, menonton bola, menjadi supporter sambil membuat zin dan lain-lain, adalah bentuk kecanggihan yang merupakan konsekuensi logis dari tahap perkembangan sepak bola itu sendiri gitu. Jadi ketika para supporter itu tidak hanya connect with community in terms dalam football family, ketika mereka juga melakukan koneksi dengan komunitas di luar ranah olahraga mungkin atau sepak bola, itu kan berarti juga mendukung tadi itu ya. Ini ya alamiah aja berubah terus. Alamiah karena ya makin kesini masyarakat memang semakin naturally semakin borderless, makin terhubung satu sama lain. Batas-batas fisik udah diterabas oleh penemuan teknologi, oleh internet, oleh banyak hal gitu. Ada banyak limit-limit, ada banyak batas-batas yang dulu begitu tebal, itu sekarang kayak semakin nggak ada gitu. Jadi kalau ada kelompok supporter juga melakukan interaksi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, ya itu tuh tidak terhindarkan. Itu tidak terhindarkan karena tahapan perkembangan masyarakatnya memang memungkinkan sekat-sekat itu makin lumer satu sama lain gitu. Jadi saya tidak menganggap ini sesuatu yang unik dan spesifik gitu. Itu juga terjadi di banyak kelompok yang diikat oleh hobi atau oleh minat ya. Dulu komunitas fotografi ya moto aja. Sekarang udah nggak ada bedanya antara yang motret sebagai still image dengan videografi misalnya. Dulu tuh jelas batasnya mana fotografer pasti bawa kamera gede. Sekarang bisa nggak kita menilai seseorang itu bukan fotografer hanya karena dia nggak bawa DSLR? Misalnya dia pakai iPhone paling canggih dengan keterampilan yang menguasai device-nya sangat optimal, dia tahu momentum, dia kenal objek yang dia foto, maka ya dia fotografer. Hanya dengan HP-nya aja gitu. Jadi ukuran-ukuran lama, batas-batas lama, limit-limit lama itu makin diterabas gitu. Sehingga kalau kelompok supporter juga kelompok supporter ini juga semakin terhubung dengan masyarakat yang lain, itu tuh konsekuensi logis dari perkembangan manusia hari ini. Makanya kalau kamu nanti nanya yang lain juga, saya akan selalu ngomong supporter sepak bola itu nggak unik. Dia tuh sama seperti kelompok masyarakat yang lain. Sama-sama lahir dari masyarakat yang sama dengan yang menjadi dosen. Lahir dari masyarakat yang sama yang menjadi ulama. Lahir dari masyarakat yang sama yang menjadi guru. Jadi supporter ini bukan UFO, bukan unidentified flying object gitu. Ini bagian yang sama dari masyarakat yang melahirkan wartawan, yang melahirkan seniman, yang menjadi ulama, yang melahirkan menteri, presiden. Ini masyarakat yang sama. Anda nggak bisa membayangkan ada sesuatu yang luar biasa berbeda dari sebuah masyarakat yang kita udah tahu ini masyarakatnya kayak apa gitu. Kira-kira gitu. Ya. Terus kan tadi kan supporter dari tribun klub sepak bola, terus mereka sekarang juga batas-batasannya udah mulai lumer, mereka juga berkoneksi, melakukan kolaborasi dengan beberapa komunitas yang memang tidak ada ranahnya sepak bola. Sekarang klub sendiri, Mas. Ketika dengan sangat aktifnya supporter ini melakukan aktivasi atau aktivitas seperti itu, adakah bentuk ideal klub tuh harus menanggapinya seperti apa? Atau ya sudah alamiah, kembali lagi alamiah aja. Apakah mau klub ini peka dengan apa yang dilakukan aktivitas komunitas di bawah grassroots tadi itu, atau ya sudah tetap menjalankan nilai bisnisnya atau seperti apa? Kan salah satu hukum besi hubungan sosial adalah mereka yang butuh itu akan membuka pintu, kan kira-kira gitu. Jadi kalau sekarang
banyak klub yang menutup pintu terhadap tuntutan berkomunikasi dengan supporternya. Maka saya menganggap bahwa klub sedang merasa ada dalam posisi yang dibutuhkan. Ini tuh hukum sosial yang saya pikir berlaku di banyak tempat dan di banyak zaman yang berbeda. Ketika mereka sedang butuh, pasti mereka akan buka pintu atau akan jemput bola. Tapi ketika tidak, maka ya mereka tidak akan melakukannya. Nggak ada format ideal soal bagaimana hubungan antara supporter dengan klub. Anda nggak bisa misalnya membayangkan ada komunikasi, ada rapat besar antara manajemen dengan klub, dengan supporter ketika misalnya memang format klubnya, ya Anda bisa membayangkan itu kalau klubnya seperti Barcelona, seperti Real Madrid yang berbentuk sosios, di mana kepemilikan klub itu memang dimiliki oleh satu sosios, semacam satu koperasi. Ngobrol dengan supporter itu keniscayaan historis dan keniscayaan legal. Di Indonesia nggak ada situasi historis formal di mana kepemilikan supporter terhadap klub itu direpresentasikan secara struktural dan kelembagaan. Ini area yang ini area yang menurut saya area yang kalau mau itu terjadi harus diusahakan oleh supporter gitu. Supporter nggak bisa hanya di mana-mana klub harus ngobrol dengan supporter, enggak. Itu tuh bukan sesuatu yang alamiah. Ngobrol dengan supporter itu harus diusahakan. Diusahakan itu bisa dengan cara opresi itu artinya dengan paksaan, dipaksa untuk ngobrol, atau dengan cara-cara yang lain. Karena naturally-nya nggak ada jalur-jalur komunikasi formal antara supporter dan klub. Kenapa? Karena struktur historis klub-klub di Indonesia itu nggak seperti Barcelona, nggak seperti Real Madrid misal, atau nggak seperti di Jerman yang 50% plus 1. Struktur kepemilikan klub di Indonesia itu kurang lebih mirip seperti struktur kemelekatan lembaga-lembaga formal publik kita dalam hubungannya dengan konstituen. Kita nggak bisa misalnya narik, nggak ada dalam tradisi politik kita itu ada pemilu sela karena saya nggak suka dengan satu anggota parlemen ini, maka ayo kita tarik orang ini, kita recall, maka bikin pemilu sela. Nggak ada. Tradisi-tradisi kita adalah tradisi elit. Kepemimpinan kita di dalam banyak kelembagaan-kelembagaan publik dan kelembagaan-kelembagaan formal itu memang dikendalikan oleh para elit. Negara kita mengambil alih dan mengadopsi banyak bentuk-bentuk lama kepemimpinan tradisional. Namanya republik, tapi jiwanya bahkan hubungan antara pemimpin dan kaulanya itu masih mengadopsi nilai-nilai lama. Kita belum menjadi satu masyarakat yang sepenuhnya demokratis, yang sepenuhnya egaliter. Klub sepak bola Indonesia tidak lahir dari semangat egalitarian itu pada dasarnya. Ada hubungan antara klub dan supporter jelas, karena dari awal sepak bola dalam konteks sepak bola sebagai sebuah permainan massa itu memang sudah ditonton oleh supporter. Hubungannya sampai di situ. Soal kepemilikan, tidak ada tradisi kepemilikan klub oleh supporter di Indonesia. Gitu. Jadi kalau ditanya apa sebaiknya yang ideal komunikasi, nggak ada yang ideal. Kita bukan hidup di surga, kita hidup di dunia. Kalau mau yang ideal harus diusahakan, harus diperjuangkan. Kalau mau manajemen ngobrol dengan supporter hari ini, ya harus dipaksa. Dipaksa dengan berbagai macam cara. Demonstrasi, boikot, atau apapun. Anda nggak bisa mendapatkan hak hanya karena hak itu diberi dari langit. Anda harus merebut hak itu. Jadi seperti itu. Terus ini Kang, soal Kanjuruhan. Udah terlalu lama. Sampai sekarang pun juga masih belum ada titik terangnya juga. Impact ke grassroots sampai sekarang itu seperti apa, Kang? Nggak ada impact. Karena mungkin Kang Jan juga beberapa kali ketemu di beberapa kesempatan federasi kita tuh melewatkan golden time waktu ketika kejadian itu. Nah, sekarang yang terjadi di teman-teman grassroots bahkan para korban sendiri seperti apa, Kang? Ya, saya terlalu berlebihan kalau bilang sama sekali nggak ada impact yang positif ya. Dalam pengertian kesadaran itu ada,
Di beberapa kota yang tadinya mungkin beneran keras dan kaku, relatif jalur-jalur percakapannya udah mulai muncul. Teman-teman di Jogja relatif ya situasinya jauh lebih kondusif dibandingkan sebelum Kanjuruhan gitu ya. Islah Solo, Jogja, Sleman. Saya nggak tahu ya, karena saya nggak ada di sana soal Islah atau apa. Saya sebagai orang luar saya melihat situasinya jauh Adem. lebih tenang gitu ya, dan di beberapa tempat juga itu terjadi. Hanya saja kan ya kalau ngomongin Kanjuruhan itu, ini persoalannya kan persoalan yang buat saya cara bacanya bukan lagi cara baca tentang sepak bola gitu. Karena kalau Kanjuruhan lewat gitu aja tanpa ada sesuatu yang berdampak gitu ya. Ya itu lebih karena memang masyarakat kita, negara kita, tata kelola negara kita memang nggak akrab dengan apa yang disebut akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penegakan hukum itu ketika akuntabilitasnya absen, buahnya adalah impunitas. Impunitas itu apa? Kejahatan yang tak teradili. Kejahatan yang dibiarkan begitu saja. Kalau kita membaca sejarah Indonesia dengan baik, Kanjuruhan itu nggak istimewa. Nggak istimewa dalam arti bahwa satu kejahatan besar dan para pelakunya tidak diapa-apain atau tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, itu sesuatu yang biasa, terjadi di banyak tempat, terjadi di banyak waktu, terjadi di banyak zaman dalam sejarah kita. Kita bangsa yang tidak pernah berhasil mengadili dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Nggak ada yang bertanggung jawab terhadap peristiwa 65, nggak ada yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di tahun 98. Ada banyak kejahatan-kejahatan besar yang mengorbankan banyak nyawa, ya orangnya baik-baik saja, karirnya tetap melesat, dan bahkan menikmati posisi-posisi yang sangat aman dan nyaman, dan menikmati banyak privilege dan keuntungan ekonomi politik. Kanjuruhan, penyelesaian Kanjuruhan, itu sama sekali tidak unik. Kalau kita gagal membuat Kanjuruhan ini terungkap, ini pola yang umum. Mereka yang belajar sejarah Indonesia akan dengan cepat memahami bahwa ini pola yang sangat Indonesia. Ketika kejahatan-kejahatan itu berlangsung secara masif, melibatkan aktor-aktor negara, hampir bisa dipastikan nggak akan ada penyelesaian yang memberi keadilan kepada para korban. Nah, supporter yang harusnya ada paling depan, itu udah terlanjur satu, kelompok supporter kita lama hanyut hanya menjadi seorang penikmat atau ya menganggap sepak bola ini hobi ya. Jadi memang nggak pandai dalam tanda petik ya mengorganisir diri, ditambah kemudian juga ada ego-ego sektoral, ada rivalitas yang dirawat, ada rivalitas yang yang dirawat oleh sistem dan oleh struktur, sehingga misalnya ada masa di mana kelompok supporter luar kota itu demo ke Jakarta tuh harus mikir 2 kali. Walaupun ngedemonya mau ngedemo PSSI, karena ada misalnya rivalitas itu tadi. Ini konkret dan nyata. Tetapi lagi-lagi ini tidak khas sepak bola. Kalau supporter sepak bola gagap dan gugup untuk merespon Kanjuruhan, banyak masyarakat yang non sepak bola juga sama. Ada satu kampung digusur, kampung yang lain cuma liatin doang tuh common. Semuanya baru ngerasa pentingnya mengorganisir ketika bulldozer udah ada di depan rumahmu. Ketika air sudah seleher, waktu untuk mengorganisir dirinya udah terlalu sangat amat pendek. Pendidikan politik bukan sesuatu yang masif diajarkan dalam institusi-institusi pendidikan kita. Sehingga kalau misalnya kelompok supporter gagal menyikapi Kanjuruhan, gagal mengorganisir diri, sampai batas tertentu kita bisa bilang, atau saya bisa bilang bahwa ini juga penyakit yang umum. Ada banyak di antara kita yang nggak peduli-peduli amat ketika satu kampung digusur. Gitu ya. Misalnya ada satu kampung di Jakarta Utara, itu hunian sementara. Mereka digusur. Saya nanya, kampung kumuh di depan itu pernah ngobrol sama kalian nggak? Nggak pernah. Beberapa waktu yang lalu ada satu hunian di kolong tol digusur. Hunian di kolong tol yang lain ngebantu nggak? Enggak, cuma lihat aja. Jadi kita terbiasa disekat-sekat, kita dibiasakan gitu ya untuk tidak punya kesadaran politik sehingga berpikir sangat ego sektoral.
Gitu. Makanya saya bilang bahwa kalau kelompok supporter ini gagal mengorganisir diri untuk mengungkapkan juruhan, bagi saya ini adalah dalam tanda petik penyakit umum masyarakat sipil kita yang memang nggak punya kecakapan untuk mengorganisir diri karena didepolitisasi sedemikian lama, gitu. Baru tiba-tiba alerta ketika bulldozer udah di depan rumah. Baru alerta ketika air sudah seleher. Kan tidak cukup waktu untuk mengkonsolidasi diri, tidak cukup waktu untuk membangun jaringan. Karena di masa-masa yang normalnya, semua dianggap baik-baik saja, tidak merasa perlu untuk berjejaring satu sama lain. Dalam konteks sepak bola, masalahnya jauh lebih akut. Karena rivalitasnya, itu udah rivalitas yang sudah sangat amat lama diturunkan, sehingga susah. Nggak gampang misalnya di hari ini gitu ya, atau hari di tahun-tahun sebelumnya, itu kelompok supporter kompak ngegeruduk PSSI misalnya. Ya karena terbiasa dibelah-belah oleh rivalitas yang juga dirawat secara sistematis dan dirawat secara, buat saya, menggunakan infrastruktur politik. Kanjuruhan, kegagalan kita menyelesaikan Kanjuruhan hanya mengulang pola lama yang juga terjadi di sepanjang sejarah Indonesia modern. Bagaimana kejahatan-kejahatan berskala besar yang melibatkan aktor-aktor negara itu gagal diungkap. Tapi Kira-kira sebenarnya gitu. Iya, tapi ada korelasinya nggak sih Kang antara sebuah tempat atau wilayah dengan tingkat permasalahan sosial yang tinggi dengan habit atau kebiasaan supporter yang mendukung tim di daerah itu? Ya saya pikir ada ya. Maksud saya ini kan pertanyaan kalau kita tarik menjadi sebuah abstraksi, ini kan pertanyaan tentang kira-kira gini. Apa hubungan antara manusia dan alam? Bagaimana alam membentuk manusia? Bagaimana alam membentuk satu suku, satu etnis atau satu unit kebudayaan, kan kira-kira gitu. Ya pasti ada gitu. Pasti ada gitu. Hanya butuh mata yang jeli dan mata yang cermat yang tinggal di dua tempat yang berbeda-beda yang bisa melihat itu. Sekilas mungkin akan jadi akan jadi tampak sama aja gitu. Misalnya kalau ngomongin Bandung, kenapa casual culture yang pakai hoodie, jaket tebal-tebal itu muncul di Bandung gitu ya? Ya karena Bandung daerah dingin. Anda nggak bisa membayangkan pada tahun 94, 93 atau kira-kira saya pernah nonton Persib tahun 99 di sekitar bulan Januari atau Februari ya. Dingin-dinginnya. Hujan deras, Anda nggak mungkin pergi ke stadion tuh pakai sepatu gitu. Dingin, kulit di kakimu atau di tanganmu itu akan keriput-keriput gitu. Jadi kalau pakai hoodie, pakai parka misalnya di Bandung gitu, yang dalam format sekarang dianggap sebagai casual culture atau yang apalah namanya, kenapa di Bandung sangat masif? Karena ada penjelasan alamiahnya. Anda nggak bisa membayangkan ada ribuan orang pakai parka, tapi stadionnya di pinggir pantai. Katakanlah itu di Jakarta, katakanlah itu di Surabaya. Panas banget, 3:30 di Jakarta pakai parka. Kan sesuatu yang unnatural. Kan gitu kira-kira. Pasti ada masyarakat mempengaruhi supporternya, bentang alam mempengaruhi manusianya, itu pasti nih saya. Hanya seperti apa bedanya satu sama lain, saya pikir itu perlu mata yang teliti dan yang pasti ya mata yang banyak melihat dan tinggal di banyak tempat dalam waktu yang lama. Karena kalau cuma sekilas-sekilas sih saya pikir pengamatannya juga mungkin tidak akan cukup menukik pada sesuatu yang subtle atau nggak terlihat di permukaan. Oke, sekarang sedikit beralih ke literasi, Kang. Kang Zen di sini ada toko buku Bebasari dan di Bandung baru buka khusus untuk anak dan wanita ya di Pelagia itu. Itu sebenarnya misinya apa Kang? Apakah hanya mungkin dalam tanda kutip toko buku aja yang menjual buku atau memang ada tujuan lain? Kalau Pelagia sih toko buku di Bandung sih toko buku yang dibangun, dikelola dan dimiliki oleh istri saya ya. Jadi itu bukan saya lah, bantu-bantu kecil aja gitu. Kalau Bebasari memang bisa dianggap sebagai toko buku yang salah satu pemiliknya adalah saya lah. Ya, saya bukan pedagang. Jadi kalau saya buka toko buku, penjelasannya bukan karena saya memang senang berdagang. Kalau saya buka toko buku ya karena saya menyukai buku. Gitu.
dalam konteks bebas hari, kenapa saya buka toko buku? Ya karena saya makin nggak sanggup mengelola jumlah koleksi buku saya. Rumah saya di Bandung, anak istri saya juga di Bandung. Di Jakarta saya Senin sampai Jumat, tempat tinggal hanya untuk tidur aja. Tapi dengan jumlah buku katakanlah 10.000, 15, ya itu nggak mungkin. Lama-lama tempat buat ngerawat buku saya atau tempat penyimpanan buku saya, harganya jadi jauh lebih mahal daripada tempat saya tinggal di Jakarta gitu. Jadi rasa-rasanya membangun toko buku adalah jalan keluar yang bisa memecahkan persoalan itu. Plus juga ya dengan itu saya nggak perlu keluar duit lagi untuk beli buku karena ya buku saya juga banyak yang keluar, tapi banyak sekali buku yang datang. Sehingga selama saya sempat dan punya waktu dan selama punya mood gitu ya saya bisa membaca kapanpun saya butuhkan. Dan buku ini juga menjawab persoalan tentang setelah jam kerja saya mau nongkrong di mana gitu. Sebelum punya toko buku ini saya bisa ngelantur nongkrong di mana, nongkrong pindah-pindah. Di Jakarta nggak murah nongkrong. Dengan punya toko buku ini relatifly saya nggak terlalu banyak pindah-pindah setelah jam kerja, kecuali ada urusan-urusan lain yang memang harus didatangi gitu. Jadi kalau ada urusannya literasi ya karena saya menyukai buku. Gitu. Ini kayak menjawab persoalan penyimpanan buku saya, menjawab hasrat saya untuk terus mendapatkan buku, dan ya saya jadi punya tempat nongkrong, teman-teman tahu saya ada di mana pada hari-hari dan jam-jam tertentu gitu. Dan saya pikir toko buku ini menjawab beberapa persoalan-persoalan konkret yang saya hadapi sebagai seorang pekerja yang bekerja di Jakarta dari Senin sampai Jumat gitu. Oke, Kang, ini biasanya signature question di akhir-akhir kita ngobrol di Good Talk ke semua narasumber. Kalau dihitung dari proklamasi, Kang, 1945, terus bentar lagi kan 2045 kan tuh 100 tahun tuh proklamasi. Menurut Kang Jen, kondisi sepak bola Indonesia di tahun 2045 besok tuh akan seperti apa, Kang? Menurut saya akan semakin sedikit orang yang main bola. Apa sih cara dasar main bola? Ada lahan, ada lapangan. Gejala hari ini adalah lapangan makin habis. Gitu ya. Apa yang terjadi dengan pagar laut, penggusuran di mana-mana, hutan malah dijadiin buat ini dan itu tuh jadi apa ya? Jadi tengara yang cukup kuat untuk bisa memprediksi bahwa bangsa Indonesia akan semakin jelas karakternya sebagai bangsa penonton bola, bukan bangsa yang senang bermain bola. Kenapa? Karena lapangan makin habis. Hari ini aja lapangan makin susah. Di kampung-kampung makin banyak. Ya, masih banyak. Ya. Tapi akan makin habis. Jumlah lapangan yang hilang itu lebih banyak daripada jumlah lapangan yang baru. Siapa yang cukup gila untuk bikin lapangan hari ini? Di Jakarta bikin lapangan 60 kali 100, belum ngomongin lahan parkir. Siapa yang tuh bisa bikin? Returnnya juga nggak ada, benefitnya juga nggak ada, negara juga nggak membantu. Lebih gampang mengkonversi lahan-lahan kosong itu menjadi perumahan dan lain-lain. Jadi kalau ditanya 2045 akan seperti apa, berdasarkan apa yang terjadi hari ini dan di tahun-tahun sebelumnya, di mana fenomena itu menjadi sebuah pola, maka selama pola ini nggak berubah, maka 2045 dugaan saya orang yang bermain bola akan semakin sedikit. Karena nggak ada tempat untuk bermain bola. Oke. Kemarin kan kita sempat share story, Kang. Netizen bertanya sih sebutannya kalau biasanya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa ditanyakan ke Kang Jen dari kita nyebut kawan-kawan GNFI sih, follower di Instagram GNFI. Mungkin bisa dijawab singkat nih, Mas Kang. Yang pertama dari S Asad Saputra. Ini paling sering ditanyain beberapa bulan terakhir. Pendapat Kang Zen tentang adanya pemain naturalisasi, ada baik dan buruknya itu seperti apa sih, Kang? Naturalisasi itu jelas adalah kegagalan bukan hanya federasi buat saya, kegagalan bangsa ini untuk apa ya? Untuk melahirkan masyarakat yang cukup sehat untuk berinteraksi satu sama lain. Maksud saya, buat saya jelas
Kalau mau sepak bola itu bagus, perbanyak orang yang main bola gitu. Bukan, pertanyaan bukan masa dari 290 juta atau 300 juta orang ya. Bentar lagi 300 juta, nyari 11 orang aja susah. Pertanyaan bukan itu. Bukan berapa jumlah penduduk, tapi berapa banyak orang yang main bola. 300 juta, tapi yang main bola atau terregister sebagai pemain bola cuma 2.000 atau 3.000. Timnas mana yang akan lebih bagus? Timnas yang berasal dari 3.000 orang yang main bola dengan timnas yang berasal dari 50.000 orang yang bermain bola. Seleksinya akan lebih ketat mana? Pasti akan lebih bagus itu. Kita semua adalah bagian dari kegagalan menciptakan timnas yang baik. Gitu ya. Kita nggak terlalu peduli tiap kali ada lapangan yang punah dan menjadi perumahan. Kita nggak terlalu peduli. Banyak orang tua juga nggak terlalu peduli dengan apa ya istilahnya kompetisi yang sehat di SSB. Ada banyak kok kelakuan orang tua hari ini yang memaksa anaknya jadi starter. Siapa yang urunan paling gede di SSB menjadi starter. Pindah-pindah SSB untuk terus Negara tidak cukup peduli untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk masyarakat kita berolahraga. Federasi nggak pernah ngeberesin persoalan-persoalan fundamentalnya. Jadi kalau ditanya, ya, pendapat saya tentang naturalisasi, ini adalah kegagalan kita sebagai bangsa, gitu ya, untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat itu ukurannya apa? Masyarakat yang sehat ukurannya adalah bisa menikmati hobinya, bisa menikmati minatnya dengan baik. Kalau tidak negara memfasilitasi masyarakat. Jadi ini kegagalan kita sebagai sebuah bangsa. Buat saya, tentu federasi punya tanggung jawab yang paling gede. Karena federasi punya privilege yang luar biasa besar. Nggak ada satupun organisasi yang diberi hak untuk mengelola sepak bola selain federasi. FIFA nggak mengakomodasi dualisme federasi. Jadi tentu dosa federasi jauh lebih besar. Kekeliruan federasi jauh lebih besar. Negara pun sama. Negara juga nggak peduli dengan masyarakatnya bisa berolahraga dengan mudah apa enggak gitu. Anda mau mengharapkan olahraga kita hebat ketika negara juga tidak peduli-peduli amat dengan penyediaan public space untuk masyarakat bermain bola, berolahraga, lari, jogging, gitu. Anda nggak bisa membayangkan satu bangsa jago dalam olahraga ketika public space nggak ada di mana-mana. Ketika untuk berolahraga Anda harus bayar. Ketika untuk berolahraga menjadi harus bayar, maka dengan sendirinya jumlah orang yang berolahraga itu sedikit. Persoalannya adalah talent pool, bukan jumlah populasi kita berapa juta. Kira-kira gitu. Oke, itu sebenarnya juga bisa menjawab tadi yang jawaban dari Kang Zen udah menjawab yang dari Rahmat Turaji kalau semama nanti Kang Mas Rahmat ini nonton kayak kalau timnas sudah dianggap kelihatan progresnya, apa kabar liganya? Mungkin di kalimat terakhir mungkin sudah sedikit menjawab secara eksplisit ya tentang sebenarnya naturalisasi itu apa? Ini ada sebuah kegagalan atau sebuah kesuksesan atau dianggap sebagai proses liganya seperti apa ya? Yang tadi udah jelaskan sebenarnya. Lebih baik kita melihat sekarang lapangan sudah mulai nggak ada, mau main bola pun juga harus bayar. Terus semakin sedikit orang yang bisa punya privilege untuk membayar iuran. Kita main 1 jam bayar 150.000, sedangkan 1 jam dibagi berapa orang paling main cuma 10-15 menit. Dengan sulit mungkin udah menjawab. Terus ini ada pertanyaan terakhir, mungkin ini lebih general sih Kang. Dari @Lufirmansyah. Di negara kita yang kebijakannya berjalan terkesan ke arah yang tidak baik, apakah kita masih butuh berita baik? Apa ya? Berita baik itu dibutuhin kalau berhubungan langsung dengan kita lah. Maksud saya, ya saya nggak mau mendengar berita buruk tentang ibu saya. Saya nggak mau mendengar berita buruk tentang adik saya, anak saya, atau istri saya. Saya ingin mendengar kabar-kabar baik. Ibu saya sehat, adik saya sehat, istri saya sehat, anak saya sehat dan berbahagia gitu. Saya punya prinsip beginilah, kita tuh hidup tidak di surga, kita tuh hidup di dunia. Kepahitan, kemuraman, kesulitan, itu sesuatu yang natural. Berbahagia karena kabar-kabar baik, itu juga sesuatu yang alamiah. Tapi saya percaya bahwa ketabahan dan kesanggupan kita untuk menghadapi segala hal yang muram
kelihatan kita untuk menghadapi segala macam yang buruk itu jauh lebih berharga dan jauh lebih bermanfaat gitu ya, ketimbang euforia karena berita-berita baik yang sebenarnya tidak menjawab persoalan-persoalan konkret yang kita hadapi. Kira-kira gitu. Terakhir Kang, ini mimpi terbesar seorang Zain Resto. Apa ya? Saya pengen anak saya tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan wajar, tumbuh di dalam lingkungan yang juga membuat mereka bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Saya ingin melihat anak-anak saya besar dan dewasa. Itu satu. Pada saat yang sama, saya juga ingin melihat anak-anak saya itu tumbuh besar dan dewasa di lingkungan yang baik, di udara yang baik, di masyarakat yang juga sehat. Itu mimpi besar saya. Jadi kalau saya kadang-kala melakukan 1-2 hal yang nggak ada urusannya langsung dengan hidup saya, barangkali itu adalah bagian dari usaha saya untuk berusaha untuk, walaupun itu mungkin hanya satu pahatan aja dari sebuah gunung batu yang begitu besar, itu hanya satu pahatan kecil, tapi ya itu usaha saya untuk, itu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Nggak cukup menciptakan, memberi baju, pangan, sandang, pangan, papan gitu. Tiap kali kita memutuskan untuk punya anak, maka kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh mencemplungkan anak kita pada dunia yang muram dan suram. Tentu itu urusan yang luar biasa besar. Tapi tanggung jawab moral dan tanggung jawab etik semua orang tua adalah berusaha semampu yang dia bisa untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dimulai dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya tahu persis, untuk semata-mata urusan sandang, pangan, dan papan aja, banyak orang tua yang keteteran dan kesulitan. Justru untuk itulah, maka saya mau bilang pada generasi-generasi yang muda, generasi-generasi yang baru, bahwa tantangan kalian jauh lebih berat dari tantangan generasi saya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa generasi menjadi lebih advance, spesies kita menjadi semakin maju, usia harapan hidup, average-nya secara data, secara faktual, semakin bertambah. Jadi nggak usah gloomy-gloomy amat memandang masa depan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita perbuat, bahkan walaupun itu hanya satu ketukan pahat di sebuah bongkahan batu yang begitu besar dan kita nggak tahu di mana ujung batu itu. Kira-kira gitu. Kang Zain Neres, terima kasih banyak atas waktunya, udah memberikan kesempatan kami untuk ngobrol. Semoga yang pertama, yang utama juga yang penting sehat. Semoga sehat, keluarga sehat semuanya, dan movement-movement yang dibuat Kang Zain dan kawan-kawan bisa lebih berimpact positif lagi ke society. Terima kasih Kang Zain, terima kasih. Sama-sama.